Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kalian, kita jumpa kembali di mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Alhamdulillah kita masih dilimpahi kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan perkuliahan ini, baik saya maupun Anda sekalian di tempat masing-masing. Tema kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang tegangan listrik ya. Setelah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana arus listrik itu terjadi dan pengukurannya seperti apa. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai tegangan listrik atau yang juga dikenal dengan istilah beda potensial ya. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah memiliki pemahaman bahwa arus listrik adalah aliran elektron ya, yang melalui sebuah penghantar. Biasanya jika kita lihat di rumah atau di alat-alat elektronik yang kita miliki, penghantar itu biasanya berupa kabel. Biasanya terbuat dari tembaga yang dibungkus oleh suatu isolator ya, bahan plastik atau bahan karet. Nah, elektron tersebut bisa mengalir dan menghasilkan arus listrik karena keberadaan dari sumber ya. Jadi ada sumber elektron ya yang mengalirkan muatan tersebut dari satu kutub ke kutub yang lain ya. Nah, biasanya jika di peralatan yang kita miliki, peralatan listrik yang kita miliki, sumber listriknya biasanya berupa baterai. Tapi jika kita berbicara tentang alat-alat yang cukup besar, maka dia tidak lagi baterai, tetapi sumber listrik yang dialirkan dari PLN atau pembangkit listrik negara ya. Tegangan yang ada di listrik, tegangan yang ada di baterai biasanya adalah 1,5 volt ya, atau kelipatannya jika ternyata alat tersebut menggunakan lebih dari satu baterai gitu ya, jika biasanya dirangkai secara seri di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, yang akan menjadi pokok pembahasan kita saat ini, sebenarnya apa tegangan itu ya? Apa maksud dari 1,5 volt itu ya? Kita akan bahas lebih lanjut di sini. Ya, kita awali dari sebuah tegangan ya. Tegangan itu sebenarnya adalah perbedaan ya, perbedaan muatan listrik. Jadi perbedaan muatan listrik yang dalam hal ini adalah jumlah elektron pada kedua kutub listrik dari sumber itu ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Jadi harusnya yang berada di kutub negatif jumlah elektronnya sangat berlimpah di situ ya. Sedangkan yang ada di kutub positif kekurangan banyak elektron di situ. Nah, semakin besar perbedaan jumlah elektron antara kutub positif dan kutub negatif itu disebut semakin besar beda potensialnya. Nah, semakin besar perbedaan tersebut, maka tegangan yang dimunculkan oleh sumber listrik itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan tegangan itu mirip tekanan gitu ya. Tekanan terhadap elektron untuk mengalir. Jadi semakin banyak, semakin tinggi perbedaannya, maka tekanannya semakin besar untuk mengalirkan elektron tersebut ya. Kita bisa analogikan ini agar lebih memudahkan pemahaman ya, terutama jika nanti kalian menjelaskan pada siswa. Kita ibaratkan aliran listrik itu sebagai aliran air, di mana kutub positif dan kutub negatif itu kita ibaratkan adalah dua wadah air atau ini ya,
dua tandon air ya, yang jumlah airnya beda. Kemudian kedua tandon tersebut dihubungkan dengan melalui sebuah pipa ya. Nah, tentu dari gambar yang ada di slide ini kalian bisa lihat ya. Tentu air akan mengalir dari yang jumlah airnya itu banyak menuju yang jumlah airnya sedikit ya. Jadi demikian pula elektron itu. Jadi semakin tinggi perbedaannya, yang satunya sedikit, yang satunya banyak, maka tentu saja tekanan dari arus airnya itu kan semakin tinggi ya. Nah, itu disebut dengan tegangan ya. Tegangannya semakin tinggi. Semakin tinggi perbedaannya antara jumlah elektron di kedua kutubnya, maka dikatakan semakin tinggi perbedaan potensialnya atau semakin tinggi tegangannya. Nah, itu ya. Saya berharap dari situ kalian bisa memahami dengan lebih baik. Nah, dari situ kalian tentu bisa sedikit mengambil kesimpulan. Berarti apa arti dari 1,5 volt atau 1,5 volt? Nah, berarti ada tekanan atau ada tegangan sebesar 1,5 volt untuk mengalirkan listrik ya. Jadi jika kedua kutub dihubungkan dengan menggunakan penghantar ya, maka akan terjadi aliran listrik di situ sebesar 1,5 ampere jika tahanannya itu 1 ohm. Nah, nanti untuk membahas tahanan kita akan membahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini akan menjadi satu perbandingan yang berimbang ya. Artinya maksudnya begini. Semakin tinggi tegangan dari sumber listrik, maka dia akan memunculkan tekanan kepada elektron untuk mengalir, sehingga semakin tinggi pula aliran listriknya ya, aliran elektronnya juga semakin tinggi pula. Nilai arus listriknya juga semakin besar jika tahanannya tetap gitu ya. Tetapi ya pada rangkaian-rangkaian listrik yang diciptakan oleh para pembuat alat-alat listrik itu biasanya memang tahanan tidak selalu tetap ya. Mereka merangkainya sehingga satu alat dengan alat lain itu tahanannya beda-beda. Seringkali tidak bernilai satu, sehingga dari 3 volt ya tidak selalu menghasilkan arus listrik sebanyak 3 ampere pada alat tersebut ya. Kenapa? Karena tahanannya tidak bernilai 1 ohm. Nanti kita akan mempelajari ini lebih jelas lagi ketika membahas tentang tahanan listrik. Yang perlu kita pahami sekarang di sini adalah semakin besar tegangan, maka dia akan mendorong elektron untuk menghasilkan arus listrik yang juga semakin tinggi ya. Ibaratnya semakin banyak air pada tandon itu tadi dan semakin jauh perbedaannya dengan tandon yang satunya, maka semakin deras pula aliran airnya. Seperti itu ya. Saya berharap itu mudah sekali untuk dipahami. Nah, sama seperti halnya dengan lampu listrik kemarin, jika kita melihat alat-alat misalnya senter atau misalnya mainan anak-anak ya, di zaman sekarang mungkin tidak begitu banyak alat listrik yang menggunakan baterai ya, karena biasanya kita sudah bisa menggunakan sumber listrik dari PLN. Misalnya senter ya, rasanya jarang ada senter yang hanya menggunakan satu baterai di situ. Biasanya ada 2 atau bahkan 3 baterai. Nah, makanya ada cara orang untuk merangkai sumber listrik tersebut atau merangkai baterainya. Ya. Jadi sama seperti yang kita bahas ketika membahas arus listrik kemarin, rangkaian dari sumber listrik atau baterai itu bisa dirangkai secara seri atau juga secara paralel ya. Jika dirangkai secara seri, maka baterai dipasang secara berurutan ya,
bersebelahan. Jadi kutub positif di satu baterai akan nempel ke kutub negatif di baterai yang satunya. Nah, pada susunan seri seperti ini, ternyata nilai dari tegangan yang mengalir ke arah lampu ternyata akan menjadi jumlah dari tegangan dari kedua baterai. Jadi dijumlahkan. Akibatnya apa? Tegangan yang akan masuk ke baterai tersebut itu sebesar 2 kali dari baterai tunggal ya. Jadi lampu akan menjadi 2 kali lebih terang juga otomatis di situ ya. Jadi pada lampu-lampu tertentu yang mungkin misalnya tegangannya hanya dirancang khusus untuk 1 baterai misalnya atau 2 baterai, tapi dia diberi 3 baterai secara seri, maka bisa jadi lampu tersebut akan meledak ya, sehingga mengalami kerusakan. Jadi prinsipnya demikian, alat-alat listrik dirancang oleh para produsen, para pembuat alat tersebut untuk satu atau ukuran tegangan tertentu. Jika tegangan yang masuk atau arus listrik yang masuk ke situ itu di bawah tegangan yang ada, maka alat listrik itu menjadi tidak maksimal nanti bekerjanya. Misalnya kalau lampu dia akan redup. Sebaliknya jika tegangan dari sumber listrik lebih besar, maka bisa jadi lampu tersebut akan mengalami kerusakan. Makanya memang ketika menggunakan alat-alat listrik, kita harus hati-hati, harus teliti tentang berapa arus atau berapa juga tegangan dari alat yang kita pakai. Walaupun biasanya untuk penggunaan alat-alat listrik yang ada di rumah yang menggunakan sumber dari PLN, biasanya sudah dirancang oleh para produsennya agar sesuai dengan yang ada di PLN itu ya. Biasanya karena ini sudah diatur oleh negara, di semua rumah tegangannya sama. Kalau di Indonesia itu umumnya adalah 220 volt. Nah, sebaliknya jika baterai dirancang paralel, artinya tidak disusun berurutan seperti tadi, artinya kutub positif baterai berhubungan dengan kutub negatif, tidak seperti itu, tapi disusun paralel, artinya disusun bercabang gitu ya, atau disusun bertingkat, di mana kutub negatif satu baterai akan berhubungan dengan kutub negatif di baterai yang lain. Nah itu baru nanti akan ada percabangan menuju ke lampu dari kedua kutub yang bersambung itu tadi. Nah jika tegangan atau jika baterai dipasang dalam rangkaian yang bersifat paralel, ternyata itu tidak menaikkan tegangan yang akan diterima oleh lampu ya. Jadi aliran listriknya ternyata tidak meningkat ya, tetapi tetap di situ. Jadi itu sifat dari tegangan yang dirangkai secara paralel ya. Jadi akibatnya tentu saja lampu tidak akan menyala lebih terang. Dia akan tetap seperti itu, seperti layaknya diberi satu baterai itu tadi. Ya seolah-olah itu rugi ya, tetapi keuntungannya adalah ya artinya bisa lebih hemat daya gitu ya, lebih hemat sumber listrik di situ. Umur daripada baterai akan lebih tahan lama di situ. Kenapa? Karena arus listrik yang mengalir ke lampu tetap ukurannya seperti satu ya, tetapi di situ ada 2 baterai. Sehingga ya tentu saja usianya menjadi lebih usia baterainya menjadi lebih lama. Nah, itu kelebihannya. Saya berharap itu bisa kalian pahami dengan baik untuk lebih meyakinkan diri kita akan kebenaran dari konsep ini. Kita akan melihat demonstrasi yang sederhana ya yang akan saya lakukan menggunakan alat-alat ala kadarnya di sekitar kita untuk membuktikan apakah benar tegangan yang dirangkai seri akan membuat tegangan secara keseluruhan itu dijumlahkan atau bertambah, sedangkan
tegangan pada baterai yang disusun paralel ternyata sama ketika tegangan tersebut masih berada pada satu baterai saja. Kita akan simak. Yang akan kita pakai adalah alat-alat yang sederhana sekali, yang mungkin kalian semua, saya rasa, saya yakin bisa menyediakannya di rumah masing-masing. Ini adalah alat-alatnya. Lakban, ya, kemudian juga baterai 2, kemudian ada gunting dan kertas, ya. Jika punya, kalian bisa menyiapkan multi tester di rumah, tapi jika nggak bisa, kita gunakan lampu saja sebagai indikator. Walaupun tentu saja kalau hanya menggunakan lampu kita hanya bisa ngetes terang atau tidaknya, tetapi tidak bisa benar-benar mengukur berapa tegangan dari kedua baterai yang dirangkai secara seri dan paralel tersebut. Mari kita simak bersama.
Nah, begitu mahasiswa sekalian, kalian sudah melihat bahwa ternyata memang demikian. Dari demonstrasi sederhana tadi kita bisa tahu bahwa memang ternyata sifat tegangan yang dirangkai seri dan paralel adalah berkebalikan ya. Pada seri jumlah kedua tegangannya dijumlahkan ya, sedangkan pada paralel dia tidak berpengaruh pada nilai tegangan keseluruhan ya. Tapi tentu saja nanti akan lebih lama daya tahannya. Sayangnya memang di demonstrasi tadi tidak dilakukan sampai berapa lama baterai itu habis ya. Itu penjelasan dan juga bukti dari demonstrasi yang sudah saya lakukan. Saya berharap kalian bisa lebih betul-betul yakin pada apa yang sudah dijelaskan di sini. Nah, sekarang kita bahas tegangan dari PLN ya. Jadi baterai karena dia hanya menggunakan bahan-bahan kimia serta logam tertentu ya, maka dengan jumlah yang kecil ya, maka tentu saja muatan yang ada di situ sedikit ya, dan tegangan yang dibangun dari polaritas muatan tersebut biasanya kecil, mulai hanya 1,5 hingga 9 volt ya. Tetapi jika kita berbicara sumber listrik negara, maka tentu saja tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia harus mengalir ke berbagai macam tempat, ribuan kilometer ya. Jadi sampai ke desa-desa ya, dari suatu pembangkit besar. Nah, tentu saja tegangannya harus besar, tekanan untuk mendorong elektron sehingga melalui kabel yang sedemikian panjang itu haruslah besar ya. Jadi kadang ukurannya tidak lagi volt ya, tetapi sudah megavolt ya. Jadi sudah mega itu 10 pangkat 6 ya, sehingga jutaan ya. Jadi tidak hanya ribuan volt tapi jutaan volt di situ. Jadi kenapa itu berlangsung? Karena arus listrik itu harus dialirkan, jadi muatan listrik atau elektron yang ada di situ harus bisa mengalir sampai ke berbagai macam tempat. Nah, dengan jarak yang sepanjang itu, dia harus memiliki tegangan yang sangat besar. Nah, memang ketika sudah nyampe ke rumah-rumah, ya kita tentu saja tidak akan baik kalau diberi tegangan listrik yang sampai ribuan atau jutaan volt ya. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kebakaran jika memang nyampe ke bahan-bahan di rumah kita yang mudah terbakar gitu ya. Belum lagi peristiwa induksi listrik ya, di mana tegangan yang sangat besar ternyata bisa merusak tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, sehingga memang tidak mungkin aliran listrik itu akan mengalir sedemikian rupa dengan kabel-kabel yang besar itu ke rumah-rumah. Jadi makanya akhirnya kemudian di gardu-gardu listrik tegangan tersebut diturunkan. Jadi hingga nanti ketika sampai ke rumah-rumah itu kalau di negeri kita itu menjadi 220 volt ya. Jadi kalau dibandingkan dengan baterai tentu saja ini jauh lebih tinggi ya. Jadi memiliki tegangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan baterai. Nah, karena di rumah-rumah tegangannya 220 volt, maka memang para produsen alat-alat elektronik biasa merancang alat mereka agar bisa menerima tegangan sebesar itu juga. Nanti bisa menerima aliran listrik dengan tegangan aliran listrik yang dihasilkan oleh tegangan sebesar 220 volt tersebut. Mengapa harus serupa? Nah, jadi kenapa kok rumah-rumah itu harus disamakan 220 volt ya? Jadi bahkan ya di seluruh tempat di Indonesia rata-rata adalah 220 volt ya. Ini berkaitan dengan efektivitas kehidupan sehari-hari, keamanan serta kenyamanan gitu ya. Jadi ya ketika kita belanja alat-alat listrik, kalau seandainya alat-alat listrik tersebut beda-beda voltasenya dan juga rumah-rumah kita beda-beda voltasenya, maka nanti kita akan menjadi kerepotan ya.
Jadi untuk menyesuaikan voltase alat listrik itu dengan voltase yang ada di listrik rumah kita ya. Jika salah, misalnya voltase rumah kita lebih besar daripada alat listrik yang kita beli, bisa jadi kebakaran di situ atau langsung rusak gitu ya. Sebaliknya, jika ternyata voltase pada alat tersebut lebih tinggi daripada yang bekerja di rumah kita, maka kerja dari alat menjadi tidak optimal. Misalnya kalau lampu dia menjadi redup, kalau kipas angin dia misalnya menjadi lambat sekali misalnya, atau bahkan nggak muter gitu ya. Televisi juga demikian ya. Ini alasan mengapa di suatu lokasi atau bahkan di suatu negara tegangan listrik itu harus disamakan ya. Yang sampai ke rumah-rumah itu harus sama, harus seragam untuk efektivitas, untuk keamanan serta untuk kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata tidak semua negara menggunakan voltase atau tegangan sebesar 220 volt untuk rumah-rumah di tempat mereka ya. Jadi ada negara-negara yang menggunakan 230 volt gitu ya. Ada negara yang menggunakan 110 volt, misalnya di situ negara bagian Virginia di Amerika Serikat itu menggunakan listrik sebesar 110 volt untuk rumah-rumah di tempat mereka. Kemudian secara umum di Amerika itu mereka menggunakan 120 volt. Di Uganda misalnya digunakan tegangan listrik untuk rumah-rumah itu sebesar 240 volt. Misalnya di Uzbekistan itu sama dengan kita ya. Di Venezuela itu ada 120 volt ya. Jadi itu adalah daftar dari perbedaan voltase pada berbagai negara yang berbeda ya. Tentu saja ini berakibat pada produksi alat-alat elektronik yang ada di negara tersebut. Nah, ini membuat kita harusnya sadar ya, bahwa ketika misalnya kita menggunakan alat yang kita beli dari suatu negara lain, tidak dari Indonesia, jadi kita harus hati-hati, harus membaca berapa voltase dari alat tersebut. Misalnya kita baru beli barang, kebetulan barang tersebut tidak kita yang beli, tapi diberi oleh teman yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, umumnya yang ada di sana adalah 110 sampai 120 volt. Jadi kalau kita langsung pakai ke rumah kita yang tegangannya 220 volt, maka bisa jadi itu akan terjadi kebakaran. Jadi kita harus menggunakan alat lain ya, alat konversi dari 210 menjadi 110 dulu, baru nanti dari alat tersebut dihubungkan ke alat elektronik yang kita beli itu tadi. Itu contoh bagaimana ternyata tegangan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita dan mengapa terjadi seperti itu. Jadi di sini kita menjadi paham ya, mengapa terjadinya demikian. Saya berharap apa yang sudah disampaikan pada perkuliahan kali ini menjadi pendalaman dari pemahaman yang sudah dimiliki. Materi yang sederhana ini memang sengaja saya rancang agar kalian betul-betul memahami dengan baik hingga tidak terjadi mispersepsi di situ. Nanti setelah ini kalian akan melakukan praktikum terkait dengan materi ini. Saya berharap dari praktikum tersebut pemahaman akan menjadi lebih baik lagi. Setelah ini kita buka ruang tanya jawab. Saya persilahkan apabila ada yang mau bertanya, semoga saya bisa memberikan jawaban yang baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.